Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP ya. Di halaman 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi pembelajaran lain dan playlist lain, sesuai dengan judulnya ya. Nah, kalau mau yang lain, kelas lain atau subtema lain, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya mau lihat kelas 6 tema lain ya, klik di bagian kelas 6. Nah, di sini nanti akan muncul playlistnya adik-adik ya. Misalnya kita mau lihat kelas 6 tema 2, klik putar semua. Nah, di sini nanti adik-adik bisa lihat sebelah kanan akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan dari halaman awal sampai halaman akhir di buku tema 2. Jadi adik-adik bisa cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini ya. Yuk kita mulai adik-adik. Di subtema 1 ini kita akan belajar hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, kita baca dulu di sini. Nah, Kak Rina aktifkan penanya dulu. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan sekeluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat itu di rumah itu penting ya. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nih, seperti ini adik-adik. Ya, ini rumah Dayu, semua sedang membersihkan rumah. Dayu dan adiknya membersihkan meja, ibu mengepel lantai, lalu ini ayah sedang mengecat tembok. Ya, nah kita lihat di sini apa saja kegiatan Dayu dan keluarga. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Lalu kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini ya. Jadi kegiatan Dayu dan keluarga adalah sedang membersihkan rumah bersama adik-adik. Lalu apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu saja ya. Tentu saja setuju. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu? Nah, ini dijawab sesuai dengan adik-adik. Misalnya pernah atau tidak ya. Karina contohkan, saya pernah melakukan bersih-bersih rumah bersama keluarga. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Nah, saya pernah mengepel, menyapu, dan membersihkan kaca jendela rumah. Kalau masih kecil mungkin pekerjaan yang ringan-ringan ya adik-adik. Nah, berikutnya Dayu anak yang gemar menyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, ini ada contohnya ya. Kalau nadanya seperti ini, dia dibunyikannya satu ketukan. Kalau seperti ini, nah ini masing-masing nada satu, do dibunyikan setengah ketukan. Lalu ada titiknya seperti ini, lalu ada nadanya apa? Nah, ini dibunyikan dua ketukan. Kemudian nada seperti ini nada satu atau do dibunyikan satu setengah ketukan, ya. Lalu kalau yang seperti ini nih, angka 0 merupakan tanda istirahat, ya. Nah, angka 0 ini dibunyikan setengah ketukan. Nada 3 dibunyikan selama setengah ketukan, adik-adik. Nah, lalu rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contohnya ya, melodi berikut berbirama 2/4 ya, berarti kalau 2/4 biramanya adalah 2 ketukan. Nah, lagu ini nanti ditunggu arahannya dari Bapak dan Ibu Guru ya adik-adik ya, karena Karina tidak pintar menyanyi ya. Nah, pertanyaannya apakah isi syair lagu yang sudah kamu nyanyikan adik-adik? Nah, isi syairnya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita menjadi bersih dan agar kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Nah, berikutnya adik-adik, coba dengarkan teman adik-adik membaca percakapan ini. Ini percakapan antara semut dan apa ya ini? Ini tuh lalat ya adik-adik ya. Yuk kita baca nih kata lalat, apa yang sedang kamu lakukan semut? Kata semut, aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat ya. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Itu kata si semut ya. Nah,
Apa nih? Oh, lebah adik-adik ya, ternyata lebah. Nah, apa percakapan lebah dan semut di atas? Nah, percakapannya adalah tentang membersihkan rumah ya. Jadi si semutnya tuh sadar akan kebersihan rumah. Lalu apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapannya? Yaitu menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita semua, seisi rumah ya. Rumah yang bersih akan terlihat rapi dan juga terhindar dari penyakit. Kemudian jawab pertanyaan berikut sesuai isi teks percakapan ya. Yang pertama, apa yang dilakukan semut? Kita lihat gambarnya nih. Nah, semut tuh lagi bersih-bersih nih ya. Dia tuh lagi bersih-bersih kemoceng karena tangannya banyak. Jadi sambil bersihin meja pakai kemoceng, dia juga nyapu adik-adik ya. Ya, dia membersihkan rumah. Lalu mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Supaya kita terhindar dari penyakit ya nih. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Ya, baik sekali karena memberikan contoh yang baik untuk yang lainnya. Jadi, karena dia rajin membersihkan rumah, jadinya si lebah pulang mau bersih-bersih ya adik-adik ya. Bagaimana pendapat lebah tentang sikap semut? Nah, pendapat lebah yaitu baik hati karena telah menunjukkan hal baik yang bisa ditiru olehnya. Nah, lalu jika kamu jadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kalau jadi semut ya kita tetap akan menjaga kebersihan rumah ya adik-adik ya. Karena ya itu tadi, kalau rumahnya bersih kita terhindar dari penyakit dan juga rumahnya akan lebih rapi ya. Sekarang pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Ada kata-kata bersih, sehat, rapi, dan di sini ada teratur, bebas dari penyakit, bebas dari kotoran. Yuk kita pasangkan adik-adik. Nah, sekarang mulai dari bersih ya. Kalau bersih itu apakah teratur dengan baik, bebas dari penyakit, atau bebas dari kotoran adik-adik? Betul sekali, bebas dari kotoran ya. Jadi ini arahnya, kita arahkan ke sini. Nih, seperti ini. Nih ya, bersih, bebas dari kotoran. Sehat. Kalau sehat itu berarti bebas dari penyakit. Jadi ini kita pilih jalannya yang ini. Ke sini. Kemudian rapih. Kalau rapih itu berarti teratur dengan baik. Jadi kita pilihnya yang ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang coba jelaskan makna setiap kata sesuai dengan jawabanmu ya. Bersih, bebas dari kotoran. Sehat, bebas dari penyakit. Rapi, teratur, baik. Ya. Nah, berikutnya baca teks berikut dengan intonasi dan lafal yang tepat. Judulnya Rumah yang Bersih Menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Ya, itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Nah, kemudian rumah yang bersih itu ada ciri-cirinya ya adik-adik. Ya, contohnya rumah Dayu tidak ada sampah yang berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi, rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik, ya, rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, itu contohnya. Sekarang adik-adik coba lihat gambar ini mereka semua sedang membersihkan ruangan, ya. Mengelap meja, mengepel lantai, membersihkan buku-buku, dan mengelap jendela. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Nah, jadi mereka sedang bersama-sama membersihkan rumah ya. Dayu membersihkan meja, adik membersihkan figura foto nih. Ya. Kemudian, nah ini terbalik ya adik-adik ya. Ini adik Dayu. Ini yang adik Dayu, ini yang Dayu. Ya, Dayu membersihkan figura foto, Ibu Dayu mengepel, Bapak Dayu membersihkan kaca jendela. Alat-alat apa yang dipakai? Yaitu pel, lap kain, dan kemoceng. Ya. Nah, adik-adik bisa menggunakan alat-alat tersebut nggak? Nah, ini nanti jawabannya disesuaikan ya. Sekarang coba tulis hasil pengamatanmu tentang rumah yang bersih. Tulis di bawah ini ya. Karina contohkan di sebelah kanan, rumah yang bersih. Rumah yang bersih adalah rumah yang bebas dari penyakit dan kotoran seperti lingkungan bersih, tidak ada sampah, tidak ada asap rokok, tidak ada sarang laba-laba, tidak ada tanaman yang subur, dan lain-lain. Ya. Nanti bacakan laporan ini di depan kelas ya adik-adik ya.
Sekarang kita perhatikan alat kebersihan berikut ini. Coba adik-adik lihat gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar alat kebersihan ini sepertinya keset ya. Kalau ini mungkin lap untuk meja dan lain-lain. Nah, kemudian adik-adik, tahukah adik-adik bentuk dari setiap benda-benda ini? Nah, benda ini berbentuk bangun datar ya adik-adik ya. Yang ini tuh persegi panjang. Persegi panjang. Kalau ini persegi. Ya. Tahukah kamu bentuk setiap benda itu? Nah, tadi ya dia berbangun datar. Ya, nah, bangun datar tersebut punya ruas-ruas garis adik-adik. Ruas-ruas garisnya yang mana? Yaitu yang ini. Ya, lalu yang ini. Lalu yang ini. Dan ini. Nah, ini adalah ruas-ruas garisnya. Ya, garis-garis yang ada di setiap sisinya itu namanya ruas garis. Nah, kalau yang persegi, ruas garisnya yang ini, dan ini. Kalau segitiga ini, dan ini ya. Sekarang tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun datar berikut ini. Nah, nanti adik-adik tinggal tulis seperti tadi ya. Jadi seperti ini, lalu ini. Boleh juga kalau adik-adik mau kasih nama atau kasih huruf. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D juga boleh ya. Lalu yang nomor 2 gambarnya ini ya. Ini dikasih angka juga boleh. A, B, C, D. Lalu yang ini ada persegi ya. Ruas garisnya ini, dan ini ya. Ini misalnya A, ini B, ini C, ini D. Lalu yang keempat, nah ini segitiga. Ruas garisnya 1, 2, 3 ya. Bisa dikasih nama A, B, C. Lalu yang kelima. Nah, yang kelima ini, dan ini. Ini misalnya A, ini ruas garis B, ini ruas garis C. Bebas ya, A, B, C-nya di mana aja bebas. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!